Hey, nyo kabar bro? Kali ini waktunya gua memberikan ulasan untuk smartphone dari Realme, yaitu Realme 8 5G. Setelah beberapa minggu, seperti apa pengalaman gua dengan HP ini? Simak video ini sampai selesai. Langsung aja, gua mau mulai dari desain. Kalau dari depan, kita akan mendapatkan layar berlubang untuk penempatan kamera depan. Desain yang masih mirip dengan Realme 6, Realme 7, Realme 8 4G. Rasanya nggak perlu banyak dibahas untuk bagian depan ini. Di sisi kanan ada tombol power yang juga berfungsi sebagai sensor pemindai sidik jari. Kalau kalian punya masalah yang sama dengan gua soal penempatan sensor sidik jari ini, bisa cek video gua yang lain untuk mengatasinya. Untuk tombol volume suara berada di sisi kiri. Buat yang udah sering pakai Realme sudah biasa dengan posisi ini. Di atas tombol volume terdapat SIM tray yang bisa menampung 2 SIM card sekaligus dengan microSD. Port audio jack, mikrofon, USB Type-C, dan speaker berada di sisi bawah. Pada bagian belakang kita akan menemukan frame kotak persegi panjang yang berisikan 4 lingkaran yang ternyata hanya berisikan 3 kamera karena salah satunya hanya bertuliskan AI, bukan kamera. Backdoornya terbuat dari plastik dan kurang solid, jadi masih terdengar bunyi tek-tek saat ditekan. Mudah lecet, saran gue sih pakai case tambahan biar lebih aman. Membawa layar IPS berukuran 6,5 inch, ukuran yang cukup ideal untuk saat ini, dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 90Hz. Dengan spesifikasi itu tentu sudah sangat cukup untuk menikmati konten-konten media sosial ataupun buat streaming video. Sejauh ini gue cukup puas dengan layarnya dan belum menemukan kendala. Kekurangannya adalah belum diberikan proteksi khusus sehingga mungkin kalian bisa mempertimbangkan penggunaan tempered glass atau sekalian beli lagi case yang lebih tahan terhadap benturan. Sebenarnya layar ini sudah terpasang anti gores plastik dan kita juga diberikan silikon case, tapi tentu kualitasnya kurang mumpuni. Untuk sistem operasi yang digunakan, sudah menggunakan Android 11 dengan antarmuka Realme UI versi 2.0. Bloatware-nya juga lumayan banyak, ada sekitar 9 aplikasi dari pihak ketiga yang sudah terinstall. Bisa dihapus tapi tidak untuk aplikasi Baca Plus dan Netflix. Catatan gua sih dari aplikasi App Market yang merupakan aplikasi bawaan Realme UI yang akan selalu mengarahkan kita untuk install aplikasi di App Market, jadi seolah sedang bersaing dengan Google Play Store. Secara keseluruhan gua nyaman aja pakai Realme UI, dengan catatan kita perlu setting ini itu agar sesuai dengan kebutuhan kita. Ke bagian hardware komputasi, smartphone ini dibekali dengan SoC yang sudah terintegrasi dengan modem 5G. Walau jaringan 5G di Indonesia masih sangat terbatas, tapi pada akhirnya 5G akan jadi jaringan seluler utama menggantikan 4G. MediaTek Dimensity 700 didampingi dengan RAM 8GB dan internal memori 128GB lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan aplikasi harian. Bahkan, Realme 8 5G juga sudah dilengkapi dengan fitur RAM Expansion yang bisa menambahkan fungsi RAM secara virtual hingga sebesar 5GB. Untuk main game juga cukup bisa diandalkan, game PUBG Mobile bisa dimainkan dengan framerate ultra pada grafik smooth. Panas yang dihasilkan juga bisa terkendali berkat SoC yang dibangun dengan teknologi 7 nanometer. Buat yang butuh NFC juga nggak perlu khawatir karena bisa kalian dapatkan di HP ini. Lanjut ke bagian kamera. Membawa 3 kamera belakang yang terdiri dari 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Cukup bisa diandalkan. Kalaupun kalian masih kurang puas dengan hasil foto kamera utama, kalian bisa pilih mode manual atau mode pakar dengan pengaturan yang cukup lengkap, seperti ISO hingga 6400 dan shutter speed hingga 32 detik. Untuk kamera depan beresolusi 16 megapiksel punya sudut yang cukup lebar, juga dilengkapi dengan efek dan filter yang bisa digunakan untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai keinginan kalian.
Pada perekaman video, kita diberikan fitur stabilisasi yang bisa mengurangi guncangan saat merekam video, baik saat menggunakan kamera belakang atau kamera depan. Kekurangannya, kita belum bisa merekam video beresolusi 4K dan tidak ada opsi untuk memilih rekaman video 60 fps. Hey, new kabar bro, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Realme 8 5G. Untuk perekaman video kamera belakang, resolusi maksimalnya di 1080p 30 fps. Jadi nggak ada pilihan untuk 60 fps dan nggak bisa rekam 4K. Juga kita sudah disediakan fitur stabilizer, bahkan ada ultra stabil ya. Jadi ada dua pilihannya. Tapi kalau untuk video biasa jalan gitu ya, sebaiknya gunakan yang stabil yang biasa ya, nggak perlu pakai ultra stabil. Dan ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Realme 8 5G. Untuk perekaman video kamera depan maksimal di 1080p 30 fps. Juga belum ada 4K, tapi untungnya sudah dilengkapi dengan fitur stabilizer. Artinya video yang akan kalian rekam, yang akan kalian hasilkan lebih stabil. Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka perekaman video kamera depannya? Dan apakah perekaman suaranya terdengar dengan cukup jelas? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Membawa baterai berukuran 5000 mAh tentu sudah cukup memenuhi kebutuhan harian gua. Setidaknya untuk penggunaan jaringan yang masih 4G, tapi mungkin jadi sedikit lebih boros kalau digunakan pada jaringan 5G. Catatan sih pada pengisian baterainya. Walaupun sudah dibekali charger 18 watt, tapi proses isi ulangnya memakan waktu yang masih cukup lama, sekitar 2 jam 20 menit. Untuk harga 3 jutaan, Realme 8 5G bisa jadi salah satu pilihan buat kalian yang lagi cari HP dengan dukungan 5G dan punya fitur NFC. Itu dia ulasan gua untuk Realme 8 5G. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu kalian sudah membantu gua dalam mengembangkan channel ini. Dengan gua Al dari New Kabar Gadget, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.